Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat datang di webinar ISMS, Indonesian Strategic Management Society. Perkenalkan, saya Sari Wahyuni, Presiden of Indonesian Strategic Management Society, yang kali ini akan bersama Anda pada topik bagaimana menurunkan COVID-19 melalui Big Data. Ya. Ini merupakan webinar kedua. ISMS adalah Asosiasi Masyarakat Manajemen Strategik di Indonesia yang memadukan pengetahuan dan solusi praktis dalam mengatasi masalah strategik. ISMS merupakan agen perubahan dan mitra strategik handal bagi institusi pemerintah maupun non-pemerintah dalam menganalisis, merumuskan, dan mengeksekusi strategi yang mampu menciptakan keunggulan daya saing yang berkelanjutan. ISMS ini didukung oleh para PhD ataupun doktoral di bidang strategic management, para profesional para profesional yang berdedikasi di bidang keilmuan manajemen strategik, baik dari kalangan akademis, dosen, mahasiswa, praktisi bisnis, serta para konsultan. Pada hari ini acara bekerja sama dengan Nusantara TV. Jadi kali ini akan ada 3 pembicara yang semuanya merupakan expert Big Data ISMS. Sesi pertama nanti kita akan mendapatkan Dr. Manar Pasaribu sebagai penulis buku Big Data yang akan menceritakan tentang Big Data, strategi dan pandemi COVID-19. Di sesi kedua, Dr. Meditomo Sutrayosko, Eksekutif Vice President IT Strategi dan Governance BRI, akan sharing tentang model penyelesaian pandemi COVID-19. Jadi nanti akan ada benchmarking dengan beberapa negara. Kemudian ditutup dengan Dr. Komang Aryasa, Deputy Research Big Data PT Telkom. Beliau akan sharing tentang aplikasi untuk memerangi COVID-19. Struktur diskusi kali ini nanti akan ketiga pembicara akan menyampaikan masing-masing. Kemudian kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa chat ya di room chat, nanti akan kita sampaikan dan nanti bisa juga sharing. Raise hand, please raise hand. Nanti akan kita buka untuk bicara di sini ya. Pandemi COVID-19 ini walaupun membuat kita semua shock ya, kita tidak pernah berpikir bahwa Lebaran kita harus tinggal di rumah. Bahkan sebelum Lebaran kita stay at home. Dulu kita begitu mendambakan ya bisa libur banyak, sekarang liburnya banyak banget walaupun judulnya kerja di rumah. Oke. Nah, kendati pemerintah Indonesia telah menerapkan PSBB, tapi sebagian dari masyarakat kita belum sadar sepenuhnya. Kita bisa lihat bagaimana pasar Tanah Abang yang penuh dengan orang ya. Belum lagi beberapa mall yang sudah mulai buka, dan kalau kita lihat di bandara Soekarno-Hatta itu sudah penuh orang di situ. Jadi Anda bisa bayangkan, kita semua prihatin bagaimana bisa menurunkan virus ini, tapi ternyata per hari 400 orang yang tertulari. Yang secara positif yang melaporkan, belum yang melaporkan. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di slide ini ya, akhirnya banyak orang yang kemudian shock bahwa di mall seperti ini ketahuan bahwa kasir pun kan sudah tertular. Jadi bisa dibayangkan kalau di antara sekian banyak ini siapa saja yang akan bisa tertular. Ini orang-orang mulai diusirin oleh petugas keamanan. Oke. Jadi kalau kita lihat beberapa hari yang lalu sudah mulai keluar viral nih, Indonesia terserah. Aduh, kok terserah ya? Dan ini karena para petugas medis dan sebagainya sudah merasa fed up.
bagaimana ini kalau seperti ini ya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini juga Indonesia Terserah ini sebetulnya larinya nanti ke yang kita sebut herd immunity, yaitu menyerahkan rakyat pada seleksi alam yang kuat. Seleksi alam yang kuat akan bertahan terhadap imun, yang lemah tewas dengan sendirinya. Jadi dalam bahasa Jawanya ya, herd immunity ini bisa diartikan urip karepmu, modiar urusanmu. Waduh, ini bahaya sekali ya. Itulah hari ini kita akan sharing. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, kita bisa melihat bagaimana sebetulnya pandemik ini yang paling parah itu terjadi pada masa flu Spanyol ya Bapak Ibu tahun 1918. 500 juta, bukan hanya ribu, juta orang sudah terinfeksi dan 100 juta kematian. Dan ini semakin parah ketika gelombang kedua, jadi ketika mulai PSBB ini mulai dilonggarkan, orang-orang pergi ke jalanan, nah di situ semakin parah. Nah, pertanyaannya adalah sekarang PSBB kan mulai ada wacana mulai dilonggarkan. Bandara mulai dibuka ya. Nah, apakah kita mau belajar dari sejarah atau mau mengulang sejarah? Inilah yang akan kita bahas pada kali ini. Bagaimana caranya ini bisa turun, pandemik ini bisa dikurangi, dan syukur-syukur bisa zero. Walaupun ini akan membutuhkan waktu. Oke? Baiklah, hari ini akan kami panggil kesempatan pertama Bapak Maner Pasaribu. Beliau adalah Doktor dari Strategic Management Universitas Indonesia, pengajar S3 Strategic Management, dan sekaligus merupakan Presiden Komisioner of Anti-Corporation. Menariknya, beliau adalah penulis 6 buku teks tentang Big Data. Mulai dari diving, nah ini diving, ternyata belajar dari diving, kemudian berbagai macam buku tentang Big Data, dan yang terakhir, beliau akan sebentar lagi akan melaunching bukunya tentang surfing digital strategy. Jadi surfingnya pun sekarang di Big Data. Oke, kepada Pak Maner Pasaribu, waktu kami persilahkan. Bu Sari yang kami hormati, selamat siang sahabat-sahabat yang hadir dalam acara ISMS. Selamat siang juga untuk para pemirsa Nusantara TV, rekan saya, Bapak Medi dan juga Bapak Komang, ya, dan semua pengurus ISMS, khususnya juga selamat siang Bu Lili, ya, yang sudah capek kami lihat di sini, berusaha membuat acara dengan bagus, ya. Topik yang dibawakan bertiga adalah peran Big Data dalam memerangi pandemi COVID-19. Kami bertiga sepakat membagi tugas ini tentunya ya agar efisien dan tidak overlapping. Tugas saya ke depan ini 15 menit sebetulnya hanya menjelaskan konsep dasar Big Data sampai menjadi strategi yang dapat membantu agar pandemik COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi Indonesia, khususnya juga dunia. Kita ketahui sebetulnya bahwa Big Data ini relatif baru buat kita. Baik itu aplikasinya di dalam bisnis, politik, maupun sosial. Dan khususnya kesehatan. Kesehatan juga memegang peranan penting penggunaan Big Data. Relatif baru penggunaannya di sekitar tahun 2010. Dan secara intens di berbagai bidang termasuk masalah yang serius kita hadapi saat ini tentang penyebaran COVID-19. Kehadiran Big Data ini sebetulnya sangat berkembang penggunaannya di berbagai bidang antara lain bisnis, perbankan, dan juga asuransi, ramalan cuaca, bahkan kesehatan. Listrik juga, pendidikan juga yang lebih tinggi, layanan retail, belanja online, dan lain sebagainya, dan penggunaan di bidang kesehatan khususnya melawan pandemik COVID-19 yang saya ini sangat diperlukan untuk menghindari korban-korban yang lebih banyak dari kita.
merupakan agenda kami susun secara sederhana, bahwa agenda yang kami susun di sini adalah pertama adalah konsep teori, kemudian nanti cara bekerjanya big data seperti apa dia, kemudian saat ini boleh kita katakan dunia yang sangat berani, atau kita sebut juga data driven world ya, dan juga dunia digital. Yang berikutnya adalah sumber big data. Nanti kalau sempat ada lagi, sebetulnya data itu sebagai aset yang sangat bernilai. Ini sangat penting juga ya. Dan berikutnya adalah kerangka berpikir big data. Dan terakhir nanti penggunaan sedikit big data dan coronavirus 19. Dan yang terakhir kesimpulan. Tentunya nanti rekan saya, Bapak Medi, bawa model-model penyelesaian daripada penyebaran COVID-19, dan juga rekan saya Komang akan membawa aplikasi-aplikasi yang dipergunakan untuk menurunkan daripada penyebaran COVID-19 ini. Kami mulai dulu yang pertama mengenai teori dasar. Kami kebetulan berkecimpung selama ini dalam knowledge management, dan boleh dikatakan sebenarnya relatif mudah menjelaskan ini ya. Dalam teori knowledge management dikatakan kita memperoleh pengetahuan atau knowledge, informasi, itu diolah dari data menuju informasi dan juga menuju knowledge dan seterusnya wisdom. Ini sebetulnya bagi kita yang sering berkecimpung dalam strategi manajemen ini sudah sangat sederhana. Namun terakhir ini karena memang dunia ini sudah terhubung dengan adanya internet ya, maka kami olah ini menjadi bagian yang masuk dalam pengolahan data tadi itu ya, yang kita sebut dengan dunia yang sudah diinterkoneksikan ya. Saat ini juga sudah interconnected sehingga volume data yang beredar sangat banyak dan juga kecepatannya bergerak sangat cepat, termasuk jenis dan ketidakpastiannya juga meningkat. Pengolahan data yang besar diperlukan sistem seperti yang ada di gambar sebelah kiri ini. Ada sistem, ada algoritma, ada machine learning, ya contohnya bisa kita lihat di Google ya. Selain itu juga setelah ini sistem fokus ini ada mengolah data menjadi informasi, kita butuh knowledge karena memang knowledge yang kita perlukan sebetulnya dalam organisasi. Knowledge itu harus dikerjakan oleh para analis termasuk expert, para ahli statistik, dan lain sebagainya.